Halo anak-anakku kelas 9A, selamat pagi. Halo, selamat pagi semuanya. Halo Tirsa, apa kabar? Halo Mikaela Gisel, apa kabar nak? Miss Yani harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini Miss Yani ditugaskan untuk menemani kalian morning devotion. Bagaimana? Apakah sudah siap? Oke, siapkan hati dan pikiran kita, siapkan Alkitab kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa ya anak-anak ya. Kita akan mengawali hari ini dengan doa. Baik, Tirsa akan pimpin kita dalam doa. Silakan Tirsa. Teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami tadi malam, Tuhan. Sekarang kami akan dengarkan firman-Mu, Tuhan, berkati kami supaya kami bisa melaksanakan firman-Mu dengan baik, dan juga berkati Miss Diani yang akan memberikan bagian dari firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Tirsa sudah berdoa untuk kita semua ya. Terima kasih sudah berdoa buat Miss Yani juga. Baik anak-anak, buka Alkitab kalian. Oke. Kita akan belajar dari firman Tuhan, kita belajar bersama-sama ya, Miss Yani juga belajar, kalian juga belajar supaya firman Tuhan menuntun kita ya, dan kita selalu tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Baik, kita akan membaca dari Mazmur pasal yang ke-24, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Misalnya sudah share screen ya, sudah terlihat ya anak-anak ya. Alkitab kita baca dari perjanjian lama yaitu Mazmur pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Baik, Miss Yani akan bacakan buat kita semua. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Miss Yani ulangi pembacaan kita dari Mazmur pasal yang ke-24 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Baik anak-anak, Miss Yani akan membacakan dari renungan kita pada pagi hari ini ya. Judulnya di sini adalah pseudoscience. Pseudoscience arti hurufiahnya sains palsu atau sains semu. Arti panjangnya adalah menghubungkan mitos dengan sains sehingga kelihatan ilmiah. Contoh, jika kita pernah mendengar drama radio dengan judul Tutur Tinular, cerita ini walaupun fiktif, namun karena dikaitkan dengan sejarah, maka ketika kita mendengarnya seperti sebuah kisah nyata. Sukses di drama radio lalu dijadikan drama berseri di televisi. Terakhir di layar lebar. Ingat juga dengan cerita film yang berjudul The Da Vinci Code, diawali dari novel fiktif karangan Dawn Brown yang laris manis. Novel ini bercerita tentang adanya keturunan dari Yesus yang menikah dengan Maria Magdalena. Film ini dianggap sebagai fakta terselubung karena disajikan dengan mengaitkan dengan sejarah. Tentu saja bagi yang tidak percaya Yesus adalah Mesias atau para ateis yang berpikir ilmiah termakan oleh cerita fiktif yang diilmiahkan ini. Padahal semua ini adalah pseudoscience, ilmiah yang palsu atau sains palsu. Contoh lagi, pernahkah kita mendengar kata astrologi? Apa bedanya dengan astronomi? Astrologi sudah dikenal lama sekali sejak ada peradaban manusia. Astrologi mempelajari rasi perbintangan dihubungkan dengan sifat manusia atau alam.
Budaya Yunani kuno dan China kuno mengenal astrologi. Mungkin kita pernah ditanya bintang kita apa, Aries ataukah Cancer? Atau pertanyaan sio kita apa, kelinci atau monyet? Ini semua adalah astrologi. Dan astrologi bukanlah ilmu ilmiah, tetapi karena dikaitkan dengan rasi bintang, maka sepertinya ilmiah. Setelah manusia mampu membuat teropong bintang, baru astronomi dikenal. Astronomi adalah ilmu perbintangan dan ilmu semesta tanpa dihubungkan dengan nasib manusia. Astronomi murni ilmiah, astrologi ilmiah semu atau palsu. Saat ini fenomena hoax sangat efektif karena menyajikan pseudoscience. Sebagai contoh, upacara di Tibet di mana para lama mempersembahkan mayat orang mati akibat gempa kepada burung bangkai. Kemudian upacara ini dilabel penganiayaan umat agama tertentu oleh umat penganut Buddha di Myanmar. Siapapun yang melihat foto tanpa dengan cermat cek dan recheck akan termakan oleh berita hoax ini. Media sosial yang tanpa batas adalah sarana penyebar hoax. Kita seharusnya kritis menyikapi berita yang terlalu tendensius supaya tidak menjadi murka gara-gara berita yang sepertinya masuk akal tetapi sebenarnya palsu. Siapapun yang tidak cerdas dan tidak memakai pertimbangan nurani akan gampang termakan hoax, apalagi jika hati telah dipenuhi dengan kebencian. Lawanlah hoax dengan cek recheck dan berpikir cerdas, bernalar pintar. Kita berhak meragukan semua informasi yang sepertinya benar sekalipun. Ini yang disebut berpikir tanpa meragukan semua informasi. Kita belum berpikir. Bukankah manusia diciptakan untuk bisa berpikir secara jernih? Segala usaha kebaikan yang ditempuh dengan penipuan pada dasarnya adalah kejahatan. Nah, anak-anak, walaupun kita warga kerajaan surga, kita masih tinggal di bumi. Itu sebabnya kita harus tetap waspada terhadap tipuan informasi. Seperti firman Tuhan yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 24 ayat ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan. Berhati-hatilah melakukan pekerjaan dengan tangan kita. Berhati-hatilah melakukan pekerjaan dengan kaki kita. Berhatilah menggunakan lidah dan bibir kita. Jangan sampai kita merupakan orang-orang yang menyerahkan diri kita kepada suatu penipuan dan melakukan sumpah palsu. Ingat anak-anak, hati-hatilah menggunakan tangan kita, hati-hatilah menggunakan mulut kita, hati-hati menggunakan mata kita, supaya hidup kita tetap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Minta hikmat Roh Kudus, minta tuntunan Roh Kudus supaya kita tetap berada dalam jalan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami menyerahkan masa remaja kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak kelas 9A di dalam masa remaja mereka. Tuhan yang menuntun mereka, Engkau yang memberikan hikmat senantiasa, Engkau yang memberikan kepintaran senantiasa. Supaya di dalam masa remaja mereka berhati-hati melangkah, mereka berhati-hati berkata-kata, mereka berhati-hati berpikir, mereka berhati-hati menerima informasi. Supaya mereka tidak terjebak oleh adanya hoax yang ada di dunia ini. Karena itu minta pimpinan Tuhan di dalam segala sesuatu. Minta hikmat Roh Kudus yang senantiasa menuntun setiap anak-anak kelas 9A di dalam masa remaja mereka.
Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Berkati setiap anak-anak supaya mereka bertumbuh imannya di dalam Engkau ya Tuhan. Supaya berpegang teguh di dalam iman percaya akan Yesus Sang Juru Selamat. Tuntun mereka senantiasa, berkati mereka di dalam segala usaha mereka dalam pembelajaran yang akan mereka laksanakan walaupun secara online. Tuhan yang memberikan kepintaran supaya mereka tetap fokus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, demikian morning devotion kita pada pagi hari ini. Setelah itu kalian bisa menyiapkan untuk pembelajaran jam pertama. Misi ini selalu ingatkan untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bye-bye. Nah, minggu lalu Mister sudah ajarkan 3 jenis ya ketaatan, baik itu taat terhadap firman Tuhan, terhadap aturan, terhadap kesepakatan. Ya, kita taati itu. Karena orang yang taat adalah orang yang memiliki sikap budi pekerti yang baik. Mau setinggi apapun pendidikanmu, kalau kamu tidak taat terhadap aturan, orang akan merendahkan kamu dan menganggap kamu sebagai orang yang memiliki karakter jelek. Ya, karakter yang rusak. Seperti dan sangat disayangkan ya tetap berjuang sih. Mister pun tetap berjuang untuk menjaga perilaku, menjadi berkat buat orang lain. Memang tidak ada yang sempurna. Tapi apakah kamu juga mau berjuang? Seperti itu. Oke. Nah, hari ini Mister ingin bicara tentang ketaatan yang berkaitan dengan virus corona. Ya. Jadi hari ini kita akan bicara ketaatan yang berkaitan dengan virus corona. Tentunya taat terhadap aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Ya, waspada corona. Ya, corona ini nggak main-main ya, nggak main-main. Mister percaya kalian sudah tahu sejarahnya ya. Sejarah pertama kali virus ini muncul dari mana begitu, terus berkembang kemana, di Indonesia pertama kali muncul. Mister pikir kalian sudah tahu lah ya. Sehingga sekarang virus ini menyebar ke seluruh dunia. Baru-baru ini Mister dengar juga di Rusia, di Jerman itu sangat galak sekali untuk penerapan PSBB. Ya. Dan itu membuat masyarakatnya frustasi. Tetapi bagaimana kalau enggak dilakukan hal tersebut, berisiko untuk penularan lebih cepat terjadi. Dan Indonesia sendiri punya cara untuk membatasi penularan itu. Sekalipun tetap aja ada penularan begitu ya. Seperti baru-baru ini ada kesaksian katanya teman-temannya datang ke Bali, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Surabaya, berlibur waktu Desember kemarin ya. Berlibur di Bali walaupun dalam kondisi agak sunyi, tetapi mereka memilih Bali untuk menikmati keindahannya. Seperti itu. Dan pada saat itu diberlakukan memang antigen, swab dan swab PCR. Entah kenapa orang pendatang ini setelah meninggalkan Bali, kembali ke kampungnya, tiba-tiba positif. Itu informasi yang Mister dapat. Jadi kemungkinan besar dia kenanya di Bali. Ya, dari Jakarta, dari Surabaya dia negatif COVID. Selama beberapa hari di Bali, karena memang melunjak sekali ya. Beberapa orang luar yang masuk ke Bali nggak tahu kok bisa ya. Padahal kan sudah antigen sama swab PCR. Apakah dari orang Bali sendiri yang kena gitu? Artinya penduduk-penduduk yang tinggal di Bali ini.
atau ada orang luar yang membawa. Kita nggak ngerti lah. Tapi yang jelas orang tersebut pulang ke kampungnya jadi positif begitu. Berarti kan dugaan sementaranya terkenanya di Bali. Gitu. Kenanya dari siapa, di mana, nggak tahu persis. Tapi yang jelas kembali ke tempatnya dia jadi positif COVID. Seperti itu. Jadi sedikit mencekam gitu ya. Tapi bukan berarti kita sampai meragukan kuasa Tuhan. Dan juga tidak mencobai dan meremehkan Tuhan. Dan menantang COVID-19. Dan COVID-19 itu ada ya nak ya. Betul-betul ada. Ada satu dokter yang mengatakan begini. Kalau kamu meragukan bahwa COVID-19 itu tidak ada, sini ikut saya. Barang-barang kita ke rumah sakit, biar kamu lihat. Tapi nanti saya masuk ruangan tertentu dengan protokol kesehatan ya. Kamu bolehlah tanpa masker. Tetapi kalau kamu nanti terjangkit, jangan salahkan saya. Ini hanya ingin membuktikan bahwa COVID itu ada, supaya kamu percaya sampai segitunya dokter itu. Berarti ini kan menunjukkan COVID itu ada dan serius, tidak main-main gitu loh. Karena kamu belum kena aja, kalau sudah kena baru kamu merasa oh betul-betul ada begitu. Jadi mungkin ini pengantar di awal, waspada corona. Oke. Taati protokol kesehatan. Ini yang kita akan bicarakan hari ini. Menaati protokol kesehatan. Ya. Protokol kesehatan ini bukan tanpa alasan dibentuk. Ini semua hanya mengantisipasi, mengukur seberapa banyak yang sudah kena dan seperti apa ciri-cirinya sehingga bisa dicegah. Ya. Walaupun bisa dicegah, tetapi itu memperlambat kalau menurut Mister. Selama rakyatnya tidak taat, memperlambat penularan, gitulah. Ibaratnya begini, kalau kita kena penyakit yang seharusnya mati 2 tahun, karena kita taat melakukan protokol kesehatan menjadi 3 tahun, 4 tahun begitu. Jadi apa yang kita harus lakukan? Kalau kita tidak taat berarti mempercepat. Kalau kita taat, memperlambat. Kalau makin lebih taat lagi, bisa menghilangkan. Ya, spekulasi banyaklah. Ada yang bilang corona ini bisa berhenti, ada yang bilang tidak bisa. Bisanya diperlemah, sampai nanti semua orang mendapatkan vaksin. Jadi banyak, ya kita orang-orang awam ini hanya bisa menerima informasi saja dan menilai mana yang benar, mana yang tidak begitu. Nah, sekarang Mister ingin fokus ke protokol kesehatan, yaitu taat. Apa sih susahnya menaati protokol kesehatan? Apa sih susahnya, nak? Cuman taat aja dah, susah. Cuman taat aja. Nah, ada beberapa video yang Mister ingin tampilkan kepada kalian. Mudah-mudahan bisa membantu dan ini adalah pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Ya, masa mau jadi seperti ini? Ada beberapa video ya. Mister harap bisa mengikuti lah begitu ya. Nah, sebentar. Mister cek dulu. Ya, ini. Ya. Ini terjadi di satu tempat, jadi langgar protokol kesehatan saat PSBB, resepsi nikahan di Tawangmangu, langsung digerebek aparat. Coba Mister akan tampilkan, apakah bisa dengar suaranya? Ini dia. Ivan bisa respon, bisa dengar suaranya Ivan? Bisa, Mister. Oke, thank you.
Ya, itu satu contoh. Ya, langgar protokol kesehatan saat PSBB. Udah tahu ini lagi genting. Malah lakukan resepsi nikah. Gitu. Rame-rame lagi di Tawangmangu ini. Gimana lah? Mungkin mereka belum kena kali ya, makanya nggak takut gitu. Ini sekarang udah genting, jadi semua harus taat protokol kesehatan. Ya, kalau kalian mengikuti berita yang sangat populer ya, baru-baru ini, ya tokoh penting di Indonesia kan itu kan jadi masalah juga sekarang. Ya, jadi masalah gara-gara ini juga. Putrinya lagi nikah, rame yang datang tanpa mengikuti protokol kesehatan PSBB. Seperti itu. Jadi kadang begini, Mister mikirnya orang ini anggap enteng gitu loh, tanpa memikirkan resikonya. Kalau kamu sendiri yang mati ya nggak masalah. Ini orang yang di sekitar kita yang nggak bersalah, yang nggak ikut-ikutan tiba-tiba ketular, kan ngeri, kasihan. Oke, itu yang pertama mengenai resepsi nikah di Tawangmangu, ya. Nah, untuk berikutnya juga ada, Mister hari ini akan lebih banyak menampilkan video untuk menginspirasi kalian, bukan berarti untuk melanggar ya, tetapi inilah contoh-contoh orang-orang yang nggak taat, yang menurut Mister tidak punya budi pekerti ya. Udah jelas-jelas dilarang, tapi tetap melakukan hal yang sama. Ini berikutnya ada petugas tutup paksa kafe dan bubarkan pengunjung akibat langgar aturan PPKM. Hanya dibatasi buka hingga pukul 22.00 waktu Indonesia bagian tengah, sejumlah rumah makan dan kafe di Banjarmasin terpaksa ditutup paksa petugas dan seluruh pengunjung dibubarkan. Ini baru-baru aja nak ya, beberapa minggu yang lalu. Tindakan ini menyusul diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM oleh Satgas Penanganan COVID-19 pemerintah Kota Banjarmasin mulai 11 hingga 25 Januari 2021. Sesuai surat edaran, tempat hiburan malam, biliar, kafe, mal, tempat usaha dan restoran atau rumah makan dibatasi buka hingga pukul 22.00 waktu Indonesia bagian tengah. Akibatnya petugas dari Polresta Banjarmasin dibantu Kodim 1007 Banjarmasin langsung menindak tempat usaha yang melanggar jam malam dan menimbulkan kerumunan di sejumlah titik di Kota Banjarmasin. Pengunjung yang dibubarkan pun tampak kaget saat petugas kepolisian bersenjata lengkap menegur pengelola kafe dan rumah makan agar tidak mengabaikan surat edaran yang telah diakui diterima dari petugas. Jika terus melanggar, Satgas menyatakan tidak segan untuk menutup sementara tempat usaha. Iya mau kadang mau tutup, habis kayak apalagi kita namanya masyarakat ini, aduh itu Bang sudah. Aja dah, tambah aja dah. Ini bukanya jam berapa? Bukannya jam 8, jam 7. Jam 7 tutup. Nah, ini kan Allah Ta'ala aja lagi yang bayar. Mudah-mudahan ada aja rezekinya. Kita mendukung Polri dalam rangka upaya penegakan ini, intinya sama, kita edukasi, kita sampaikan sehingga semua sadar bahwa COVID ini semakin hari semakin, trennya seperti itu, angkanya semakin naik. Sehingga dimulai malam ini mari kita menekan sama-sama, ya TNI Polri akan sama-sama memberikan edukasi, tadi sudah sama-sama kita mutar, kondisinya seperti itu. Pentahapan akan kita lakukan. Bangga itu, tetap kita sama TNI Polri akan sama-sama melaksanakan tugas ini. Jadi kita lihat sendiri, dari mulai kilometer 6 kita lakukan penyekatan, kemudian kita berkeliling ke tempat-tempat keramaian ya yang diduga masih tempat berkerumunnya, dan masih kita jumpai banyak masyarakat yang masih belum paham. Ya mungkin ini sosialisasi edukasi kita lakukan terus ya dalam beberapa hari ke depan agar masyarakat paham bahwa tanggal 11 sampai 25 Januari ini kita melaksanakan PPKM. Sebelumnya juga tepat pada pukul 10 malam, petugas menutup arus masuk ke Kota Banjarmasin di perbatasan kilometer 6 Jalan Ahmad Yani. Penerapan PPKM di Banjarmasin ini sebagai tindak lanjut instruksi Mendagri dalam rangka pengendalian COVID-19 di Banjarmasin. Syamsul Alam, Muhammad Nafis, Kompas TV, Banjarmasin. Kami waktu hari Oke, itu yang kesekian. Ya, tempat-tempat berjualan juga ditegur,
dan itu bisa juga menimbulkan penularan yang berisiko berbahaya ya. Oke, Mister akan tunjukkan berikutnya. Ini ada pemerintah perketat PSBB Jawa Bali mulai 11 Januari yang lalu ya. Dan ini Mister pikir serius, makanya agak sedikit ketat saat ini karena memang peningkatannya sangat ini melonjak ya. Ya, Perketat pembatasan sosial di kawasan Jawa dan Bali mulai tanggal 11 hingga 25 Januari mendatang. Pembatasan tersebut dilakukan lantaran terjadi peningkatan penambahan kasus COVID-19 pada bulan Januari. Pemerintah daerah, gubernur akan menentukan wilayah-wilayah yang akan dilakukan pembatasan tersebut, dan itu di kabupaten kota yang sudah dilihat datanya adalah satu provinsi yang berisiko tinggi. Untuk DKI Jakarta dan sekitarnya adalah seluruh DKI, kemudian wilayah Jawa Barat adalah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi. Khusus untuk Banten adalah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, ini adalah Tangerang Raya. Kemudian Jawa Barat di luar Jabodetabek adalah Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Cimahi. Jawa Tengah adalah Semarang Raya, kemudian juga Solo Raya, dan juga Banyumas Raya. Sedangkan di Yogyakarta adalah Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kulon Progo. Jawa Timur Kota Malang Raya dan Surabaya Raya. Sedangkan di Bali adalah Denpasar dan Kota Denpasar dan Badung, Kabupaten Badung. Nah, pemerintah mendorong bahwa pembatasan ini dilakukan pada tanggal 11 Januari sampai dengan 25 Januari, dan pemerintah akan terus melakukan evaluasi. Nah, pemerintah akan melakukan pengawasan secara ketat untuk pelaksanaan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan meningkatkan operasi justisi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, aparat kepolisian, dan unsur TNI. Dan sekali lagi bahwa ini adalah sesuai dengan amanat daripada PP 21, di mana mekanismenya sudah jelas, yaitu sudah ada usulan-usulan daerah dan juga kepada Menteri Kesehatan serta edaran dari Menteri Dalam Negeri, sehingga diharapkan tanggal 11 sampai tanggal 25 Januari ini mobilitas di Pulau Jawa, di kota-kota tersebut dan juga di Bali akan dimonitor secara ketat. Oke. Nah, itu tadi dari pemerintah ya. Jadi gini, pemerintah ini tidak main-main ya nak ya. Serius untuk penanganan COVID-19. Mereka sendiri pun betul-betul greget gitu loh melihat rakyat yang tidak tahu diri gitu. Yang tak peduli gitu loh. Sampai dilakukan pembatasan lebih serius di daerah-daerah tertentu. Kalau di Bali ini yang lebih meningkat itu Denpasar sama Badung katanya. Termasuk orang-orang barat itu sering sekali dapat laporan Mister katanya bule-bule itu nggak menggunakan masker. Seperti itu. Bule-bule lebih gimana ya? Lebih nggak takut gitu loh. Padahal penularan bisa dari mereka begitu. Ya, beberapa ya. Yang Mister tahu, mungkin ada juga yang taat begitu. Nah, ini Mister akan tunjukkan video terakhir. Ini kebetulan Mister masukkan ke konten Mister. Ya, kebetulan Mister sudah masukkan. Sebenarnya kemarin Mister dapat informasi ini dari WhatsApp teman. Mister baru teringat, oh ini kayaknya perlu ditampilkan kepada anak-anak gitu. Ya, dan ini Bapak yang terkena ini memberikan sedikit pengarahan dan wejangan kepada kita, dan ini terjadinya di Bali. Ya, jadi jangan main-main. Di Bali juga penambahannya cukup serius. Mister akan tunjukkan ya, dan beliau sudah
ada 21 hari kurang lebih di rumah sakit dan baru-baru saja terjadi ya. Silakan didengarkan. Selamat malam, Komandan Kapolsek Rendang. Saya Wayan Sudarsa yang selama ini sehat luar biasa, sehat lahir dan batin, dan hari ini sudah 21 hari saya terpapar COVID-19. Perlu saya tegaskan, saya beritahu bahwa COVID ini benar-benar ada, tidak main-main. Jadi kalau ada yang masih bandel, tidak memperdulikan, orang itu justru membahayakan orang lain. Oleh karena itu, mohon ditegas, mereka dididik untuk keselamatan mereka. Mereka tidak pernah merasakan ketika kita diisolasi, hidup sendiri, kencing, berak, semua di atas tempat tidur. Kita nggak bisa apa-apa. Kita kalau ini dilepas seperti ikan yang tidak ada airnya, nggak bisa bernapas kita. Karena COVID itu sangat cerdas dan pintar. COVID itu dia masuk pertama, dia gak akan ganggu kita. Dia cuma numpang oksigen saja. Setelah itu, begitu tubuh kita lemah, kita akan serang paru-paru kita. Nah disitulah kita antara hidup dan mati. Jadi mohon Kapolsek dan jajaran jelaskan kepada masyarakat juga ini bahwa ini sungguh-sungguh terjadi. Ini saya alami sendiri. Sekarang saya masih dalam posisi di ICU perawatan. Jadi saya harus bantu dengan oksigen ini. Mohon jangan remehkan. Jaga keselamatan keluarga Anda. Kalau sudah Anda sampai masuk ke rumah sakit, itulah pertemuan terakhir Anda. Ingat itu pertemuan terakhir Anda. Anda nggak bisa melihat keluarga Anda lagi. Sampai dua alternatif, dia masih hidup, kita bisa ketemu. Atau kita sudah terakhir ketemu. Tinggal Anda menentukan pilihannya. Jadi yang terpenting adalah pencegahan. Dengan apa? Masker jangan pernah lepas. Cuci tangan. Jaga jarak. Itu udah wajib. Karena penyebarannya lewat droplet, lewat ini air liur atau di pintunya Alfamart, Indomaret itu paling rawan, di ATM rawan. Jadi harus siapkan semuanya, sanitizer di tangan, kemudian jaga keluarga Anda, jaga kesehatan Anda. Mohon izin Komandan, mohon izin sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat menyadari ini betapa beratnya kalau sudah masuk isolasi. Kita hidup sendiri, bahkan kita konsultasi sama dokter pun kita pakai speaker, jadi kita gak ketemu. Jadi pun kalau ada petugas ke dalam, semuanya putih-putih, cuman kelihatan matanya saja satu. Jam 12 masuk, kita kaget, bayangin. Luar biasa, sudah seperti kita sudah berada di dunia lain. Mohon hal ini disebarkan. Terima kasih Komandan Pak Made. Saya tahu Pak Made terus berbuat memberikan penerangan kepada masyarakat agar masyarakat juga paham kenapa Pak Made berbuat seperti ini, bahwa dia ingin masyarakatnya selamat. Terima kasih. Selamat malam. Hari ini tanggal 31 Januari 2021 jam 20.00. Saya sampaikan dari ruang rawat ICU Nagasari Rumah Sakit Sanglah. Ini kami dinding alat-alat aja semua, itu lihat, itu alat semua. Jadi kami cuman hidup dengan alat ini sekarang. Oke, Mister akan stop share ya. Nah,
Yang masih bersama Mister minta jempolnya. Ya, thank you. Ya, siapa lagi? Ya, yang belum kasih jempol, Mister harap semuanya hari ini bisa menyaksikan. Ini tidak main-main. Ya. Oke, ini hanya perwakilan saja. Kamu kan nggak terlalu mengerti atau mungkin tidak tahu. Atau mungkin ada yang tahu informasi terbaru. Jadi sifatnya sebenarnya Mister bukan nakut-nakuti, tetapi ini tujuannya supaya kalian jangan meremehkan dan antisipasi ya. Jadi memang pemerintah nggak terlalu menyampaikan hal ini ke publik karena memang supaya tidak masyarakatnya panik. Tapi Mister tahu juga masyarakat sudah nggak terlalu panik lagi sebenarnya. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bisa dengar suaranya Miss? Bisa dengar suaranya Miss? Bisa kasih reaction? Oke, terima kasih untuk responnya ya. Boleh Miss minta salah satu berdoa? Aldon, boleh berdoa? Ya, Miss. Teman-teman dan ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kita akan memulai pelajaran hari ini. Semoga kita bisa mengerti dengan baik yang diajari Ibu Enda. Semoga kita bisa gunakan dalam sehari-hari dan semoga berkati sampai dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Aldon sudah pimpin kita berdoa. Oke, anak-anak, untuk menulis indahnya apakah ada kesulitan yang minggu lalu? Untuk jenis fontnya ya, jenis fontnya itu bebas ya. Karena ini kita kondisi seperti ini ya, kita belajar online. Memang untuk kita belajar Gotik itu sedikit ada kendala ya. Jadi kita gunakan font bebas ya. Kalian boleh menggunakan font apa saja ya. Kalau misalnya pembelajaran offline, biasanya Miss akan ajarin tulisan Gotik ya, tulisan Gotik. Tapi kalau tulisan Gotik kita harus menggunakan spidol atau pen khusus, pulpen khusus ya. Atau seandainya tidak pulpen khusus, kita bisa gunakan spidol biasa, tapi kita harus atur supaya ujungnya itu bisa digunakan untuk membuat tulisan Gotik. Oke, hari ini kita mau menulis indah lagi, tapi kita mau menulis indahnya adalah Dasa Dharma Pramuka. Kalian masih ingat nggak Dasa Dharma Pramuka? Ada yang di sini masih ingat atau ada yang belum tahu sama sekali Dasa Dharma Pramuka? Kalau pelajaran Pramuka diajarin kan? Dasa Dharma Pramuka? Atau ada yang tahu atau ada yang nggak tahu sama sekali? Sebentar, Miss. Oke, anak-anak, ini ya Dasa Dharma Pramuka. Mungkin saat pramuka kalian sudah belajar Dasa Dharma Pramuka. Ini dasa itu berarti 10. Ya, ada 10 Dasa Dharma Pramuka. Nah, ini kalian buat dalam tulisan indah ya. Miss akan share screen untuk Dasa Dharma Pramuka untuk kalian bisa membuat tulisan indah. Oke. Coba Miss tanya di sini, berapa orang yang sudah pernah tahu Dasa Dharma Pramuka?
Oke, Tirsa sama Anta aja yang tahu. Gisel, Ivan, Sydney, Joshua. Oke. Dasar Dharma Pramuka ya, kalau misalnya kalian tidak ada, itu bisa search di Google, cari picture ya, cari image ya, di situ Dasar Dharma Pramuka ada banyak ya. Miss akan share di sini Dasar Dharma Pramuka, silahkan kalian buat dalam tulisan indah. Tapi tulisan indah ini nggak boleh digital ya, kalian tulisnya pakai tangan. Kalau digital gampang, tinggal diketik, diganti fontnya udah jadi. Kita nulisnya pakai tangan, Dasar Dharma Pramuka. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah ngerti? Kalian buat dulu. Yang sudah ngerti bisa kasih reaction. Oke, terima kasih untuk responnya. Sudah banyak yang mengerti ya. Untuk Dasar Dharma Pramukanya, Miss akan share screen di sini. Silakan kalian bisa buat. Kalian bebas bisa buat di kertas, HVS, buku gambar, atau kertas bergaris boleh. Ya. Misalkan share screen untuk Dasar Dharma Pramukanya. Oke, silakan bisa mulai dikerjakan. Untuk yang ada di share screen, kalian silakan bisa di screenshot ya. Kalau misalnya menggunakan laptop atau komputer bisa print screen. Print screen kalian copy di Word yang baru.
Oke, anak-anak sudah sampai di mana? Ini Miss cek di bagian Moodle. Untuk yang menulis indahnya minggu lalu baru 10 orang mengumpulkan. Yang lainnya kemana ini ya? Dasar Dharma Pramuka ya. Di situ kalian bisa upload untuk membuat tulisan indahnya. Oke, untuk hari ini sampai di sini ya. Kita akan ketemu di pertemuan berikutnya ya. Pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan materi. Kita akan lanjutkan materi ya. Nanti setelah selesai kita bisa langsung masuk di bab 2. Di bab 2 itu tentang pameran. Oke, sebelum kita menutup, mari kita berdoa. Misalkan Bibin berdoa. Yuk kita semuanya berdoa. Bapak kami mengucap syukur untuk pembelajaran hari ini. Bapak, terima kasih untuk kelancarannya. Semua karena berkat kemurahan-Mu sendiri bagi kami. Bapak, kami menyerahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak silakan kalian bisa istirahat. Nanti sampai jam 10.30 kalian mulai dengan pembelajaran lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi. Pagi. Iya, thank you Benny. Yang lainnya bisa kasih tanda reaction. Thank you Tirza. Mikaela, thank you. Sydney, thank you. Evan, thank you. Jedi, thank you. Aurel, thank you. Chevy, thank you. Exton, thank you. Ada lagi? Eldon? Eldon ada? Eldon, Ivana, Jack, ya Josephine, Anta, thank you Anta. Ya. Giovanna, Aurel, Aldon ada? Thank you Ivana. Oke, baik sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Thank you Tiffany. Baik, Miss Elis minta tolong. Benny bisa bantu dalam doa, Benny? Bisa. Iya, thank you Benny. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai pelajaran IPS. Tuhan tolong berkati kami supaya kami dapat mengerti apa yang diajarkan guru kami dan berkati Miss Elis yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, selalu amin. Amin. Thank you Benny. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Berarti sesuai dengan pesan yang Miss Elis hari Selasa, berarti hari ini kita akan membahas soal-soal di LKS halaman 119 sampai 121 ya. Sudah ada yang belum mengerjakan. Misalnya tanya ada yang sudah yang belum mengerjakan LKS halaman 119 sampai 121, ada yang belum? Pertanyaannya, ada yang belum? Silakan kasih tanda reaction. Biar misalnya tahu siapa aja yang belum mengerjakan tugas-tugasnya. Sudah semua berarti ya? Ini nggak ada kasih tanda reaction, berarti semuanya sudah ya. Oke, baik kita akan bahas, nanti misalnya saya akan panggil, nanti kita langsung ini aja ya, biar kita lanjut materi. Jadi Miss Elis akan panggil, langsung kasih aja jawaban. Halaman berapa, Miss? 119 sampai 121 Benny. Sudah mengerjakan Benny? Hai Benny, sudah mengerjakan?
Sudah ya Beni ya? Oke, saya anggap sudah ya. Jadi kalau nggak ada, berarti kita akan bahas ya. Baik, silakan lihat LKS kalian masing-masing. Ya nanti akan misalnya panggil, terus nanti silakan betul jawabannya apa. Langsung jawaban saja. Ya, langsung jawaban saja. Nanti akan misalnya absennya pada pelajaran sudah mau selesai ya. Pas masuk nilai nanti akan kelihatan siapa yang nggak masuk hari ini ya. Oke, baik. Yang pertama misalnya minta tolong Tirza. Jawaban nomor 1 apa Tirza? D. Oke, thank you Tirza. Betul sekali. Jadi jawaban nomor 1 adalah delta. Ya, nomor 1 delta. LKS halaman 119 sampai 121. Ya, nomor 1 delta. Next, nomor 2 Sydney. Nomor 2 A. Oke, ya, thank you Sydney. Nomor 2 alpha. Ya, next nomor 3 Cevi. Hai Cevi. Nomor 3, kira-kira apa jawabannya? Cevi. Cevi. Oke, Giovanna. Nomor 3. Oke, thank you Giovanna. Next, nomor 4 Ivana. Ivana. Nomor 4 Charlie. Masih kurang tepat Ivana. Jawaban yang paling tepat apa? Nomor 4. Ada yang bisa bantu? B. Iya, thank you Giovanna. Betul sekali. 4, bravo. Ya, silakan dicek. 4, bravo. Next, nomor 5. Ivan. D, Miss. Iya, thank you Ivan. Nomor 5, delta. Ya. Next, nomor 6. Tiffany. Christabel Tiffany. Hai, Christabel Tiffany. Nomor 6. Christabel. Tabel. Halo. Kalau mic-nya ada kendala, tolong chat ya. Jadi misalnya biar enggak panggil-panggil dan teriak-teriak. Ya. Nanti ada peraturan baru keluar. Kalau 3 kali kalian enggak dipanggil, nanti akan di-remove keluar dari Zoom. Ya. Berarti kalau kayak gini kan berarti seolah kalian ya misalnya enggak tahu juga ya. Kalian di situ entah memperhatikan atau mendengarkan atau enggak. Misalnya enggak tahu. Yang tahu hanya diri kalian sendiri. Ya, tapi di sini kesempatan kita untuk belajar menghargai orang lain, belajar lebih jujur. Ya. Tapi kalau memang kalian kendala dengan mikrofon kalian atau apapun, chat kan bisa. Ya. Tolong chat jadi info biar misalnya enggak perlu teriak-teriak, ya. Next untuk peraturan selanjutnya 3 kali enggak dipanggil langsung di-remove. Ya. Oke, itu sekilas misalnya infokan. Ya, jadi biar nanti enggak kaget lagi kok dikeluarkan di Zoom. Oke, next. Nomor 6 Jesslyn. J. Oke, nomor 6 masih salah, Jesslyn. Ya, ada yang bisa bantu nomor 6? B, Miss. B. Iya, betul. Ya, betul. Nomor 6, bravo. Ya. Oke, thank you, Christabel. Selanjutnya nomor 7. Eldon.
Eldon, chat aja kalau nggak bisa. Ya, Eldon. Nomor 7. Nomor 7. B nggak, Miss? Iya, apa? Bravo ya? Iya, thank you ya Eldon. Jawabannya betul. Bravo. Ya, nomor 7 bravo. Thank you Eldon. Next, nomor 9. Nomor 8. Mikaela. Gisel. Ya, Mikaela Gisel. Next, nomor 8. Apa? Nomor 8. Ya. Bravo. Oke, Mikaela masih kurang tepat. Nomor 8 masih salah. Ada yang bisa bantu Mrs. Nomor 8? Kira-kira jawabannya apa? D. Jovana masih kurang tepat. Nomor 8 masih kurang tepat. Tirza, jadi jawaban yang paling tepat apa? Tinggal satu-satu ya, yaitu Charlie. Ya betul, thank you Tiffany. Ya, Isabel Tiffany. Next, nomor 9. Misalnya minta Anta, tolong Anta. Iya, thank you Anta, betul sekali. 9 Alpha ya. Next nomor 10 Evan. D. Delta. Iya, thank you Evan, betul sekali. Nomor 10 Delta. Next nomor 11 Benny. 11 ya, Miss ya? Iya. 11 A. Masih kurang tepat Benny. Thank you jawabannya. Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu nomor 11 jawaban yang paling tepat apa? C. Iya C. Thank you Sydney. Tadi jawabnya apa? Tirza ya? Ya Sydney juga betul sekali. Jawabannya adalah Charlie ya. Nomor 11 Charlie. Next nomor 12. Exton. Masih kurang tepat. Jawaban yang paling tepat. Ada yang bisa membantu? Jawaban yang tepat nomor 12. Halo, nggak ada yang bisa bantu? Tirza apa jawabannya? Jovana, kira-kira apa jawabannya? Kristabel, Bravo. Nomor 12 masih kurang tepat, Kristabel. Tirza? Iya, thank you Tirza, betul sekali. 12 adalah Delta. Ya, 12 Delta. Next, 13. JD? Iya, thank you JD. Betul sekali 13 Alpha. Next 14 Ethan. Hai Ethan. 14. Ethan. Aceh. Masih kurang tepat Ethan. Jawabannya ada yang bisa bantu Miss Elis? B? Iya, betul sekali. Thank you Giselle. 14 Bravo. Ya, Tirza thank you juga jawabannya Bravo 14. Next 15. Christopher Jonathan. CJ Excel ya? Ya. 15. Iya, thank you. 15 Bravo. Ya, thank you ya. Next, berarti udah terakhir ya. 15 Bravo. Silahkan kasih jawaban kalian betulnya berapa. Nanti info ke Miss Elis. Ya, betul berapa. Kalau kalian nggak mau tidak mau mengeluarkan suara, silakan melalui forum chat aja betulnya berapa ya. Oke, misalnya saya akan panggil Eldon, betulnya berapa Eldon? Hai Eldon, betulnya berapa?
Betulnya berapa? Saya kan, Miss. Ya? Saya betul 13. Oke, thank you ya Eldon. Exton? 12. Thank you. Oke, terima kasih Tiffany. Ya Aldonnya, oke. Aldonnya error. Aldonnya error atau apa ya? Oke, baik nggak Bapak. Ya, nanti bisa saya akan informasikan ke wali kelas ya. Thank you informasinya. Baik. Ya, Benny. Hai Benny. Betul berapa Benny? Betulnya berapa Benny? Oke, thank you. Tiffany, Kristabel Tiffany, Abel ya manggilnya ya. Boleh minta tolong nanti info aja ke Aldon ya. Infoin ke Aldon, ada tugas LKS-nya halaman 119 sampai 121. Kalau dia sudah mengerjakan, mungkin Tiffany, Kristabel kasih tahu jawabannya, biar nanti bisa dicek betulnya berapa, nanti info ke Miss Elis ya. Kristabel ya. Oke, terima kasih. Biar ada nilainya ya untuk Aldon. Oke, Cevi. Cevi. Oke, thank you Cevi. Cevi, sudah dikasih jawaban yang benar ya? Oke, nanti coba Cevi dijawab lagi yang benar, nanti bisa kirim jawaban yang benarnya ke Miss Elis ya, Cevi ya. Bisa ya? Biar untuk perbaikan ya nilainya. Oke, thank you ya Cevi. Tiffany berapa? Kristabel Tiffany? Ya, thank you. Jonathan? Kristopol Jonathan Excel berapa betulnya? JJ Excel betul berapa? Betul 8. Oke, thank you. Ethan betul berapa? Bisa chat aja kalau nggak bisa bersuara ya. Ethan betul berapa? Ya, thank you Ethan. Ivan? 13, Miss. Thank you Ivan. Ivana? Bisa chat aja. Ya, thank you Ivana. Jadi 13, Miss. Thank you. Jesslyn? Ya, oke. Jesslyn, boleh Miss Elis minta tolong ya Jesslyn. Tadi Miss Elis panggil Jacqueline, enggak merespon. Nanti tolong chat aja di sini, kira-kira tanyain dia betulnya berapa tugas IPS ya. Jesslyn ya, salahnya berapa ya. Minta tolong ya Jesslyn ya, biar ada nilai. Thank you ya Jesslyn, tolong infoin. Oke, baik. Ntar misalnya cek dulu ya. Jacqueline 9B. Ya, thank you ya Jesslyn. Next selanjutnya Josephine Anta. Ya. Joshua masih sakit? Masih ada kan Joshua? Joshua nggak ada ya? Oke, tanpa keterangan. Kemarin sakit ya. Giovanna? Benar 10. Thank you Giovanna. Giselle? Ya, thank you Giselle. Monica? Benar Bapak Monica? Oke, thank you Monica. Aurel? Hai Aurel, benar berapa? Oh ya, thank you Aurel. Sorry, misalnya nggak lihat. Sydney? Thank you Sydney. Evan? Benar 13, Miss. Thank you Evan. Tirza?
14. Thank you Tirza. Oke Aldon, nanti tolong ya Kristabel Tiffany ya, misalnya minta tolong biar ada nilainya untuk Aldon ya. Baik, hari ini kita sudah selesai ngambil nilainya. Iya, Cevi. Coba. Oke, Cevi, misalnya C. Ya. Oke. Soalnya 15 ya Cevi, berarti betulnya 13 ya. Soalnya 15 ya, salah 2 berarti betulnya 13 ya. Oke, thank you Cevi. Ya, baik, sambil menunggu Tiffany menginfokan misalis ya untuk Aldon ya, betulnya berapa nanti bisa melalui forum chat biar ada nilainya. Baik, hari ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya. Miss Elis share dulu ya untuk PowerPoint-nya. Ya, baik. Hari ini kita akan belajar tentang ini ya. Ya. Hari ini kita akan belajar di bagian C. Berarti kalian boleh buka LKS kalian halaman selanjutnya ya. Ini tentang memanfaatkan persaingan sebagai peluang meraih keunggulan ekonomi bangsa. Nah, ini adalah materi selanjutnya. Kita untuk KD-nya sama. Ya, kompetensi dasarnya, indikatornya kita akan belajar 2 materi, yaitu berkaitan dengan penjelasan apa itu keunggulan mutlak, apa itu teori keunggulan komparatif. Nah, nanti kalian akan mengetahui penjelasan tentang teori keunggulan komparatif dan teori keunggulan mutlak. Yang kedua, kalian dapat mengetahui usaha apa saja yang dilakukan untuk menghadapi persaingan dalam perdagangan internasional. Nah, 2 materi ini yang akan misalnya jelaskan pada materi hari ini, ya. Oke, selamat bergabung Aldon. Ya. Sini kita akan belajar ya. Nah, misalnya kita akan berkaitan dengan perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional itu ada kaitannya dengan keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif. Ya, jadi kalau kalian ketahui bahwa dalam perdagangan internasional ya, tiap-tiap negara ya anak-anak itu dihadapkan oleh adanya persaingan. Ya, jadi negara itu bisa bahkan juga sama adanya persaingan antar produk. Ya, namanya kita berkaitan dengan perdagangan. Jadi mereka bersaing dalam hal produk. Ya, negara A bisa memproduksi yang lebih bagus atau negara B, nah semuanya bersaing. Ya, bersaing terhadap produknya apakah lebih unggul dibandingkan negara lainnya ataukah produknya tidak memiliki keunggulan. Ya. Nah, ini ada kaitannya dengan keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif, ya. Nah, jadi biasanya kalau menghadapi persaingan mereka harus caranya menunjukkan salah satunya dengan cara keunggulan. Ya, menunjukkan jati dirinya, aku lebih unggul, ya, supaya orang lain melihat, oh iya, dia lebih unggul. Bersaing, walaupun bersaing, tapi dia menunjukkan keunggulannya. Ya, jadi kita tahu sesama bersaing, tapi oh yang mana sih yang menjadi unggulan? Ya, nah ini sama dalam perdagangan internasional. Jadi negara-negara bersaing menunjukkan produk mereka masing-masing, tetapi mereka akan menunjukkan juga keunggulan mereka, keunggulan produk mereka masing-masing. Sehingga mereka dapat diketahui dan dikenal oleh negara-negara lain. Oh iya, negara si A unggul. Oh negara si B unggulnya dalam hal ini. Negara C sama unggulnya dalam hal ini. Ya, semuanya pasti memiliki keunggulan masing-masing.
Ya, nah inilah yang kita akan pelajari tentang keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif. Ya, baik. Sebelum mulai, saya akan lanjutkan. Nah, ini adalah teori keunggulan mutlak yang akan kita bahas. Nama juga teori. Ya, kalau teori berarti itu adalah pendapat yang dikemukakan, yang dikeluarkan. Siapapun, siapa saja bisa mengeluarkan teori, mengeluarkan pendapat. Yang penting teori tersebut benar apa adanya, sesuaikan dengan buktinya, sesuaikan dengan faktanya. Ya. Sesuaikan benar apa tidaknya lagi, kembali lagi. Ya. Tetapi teori bisa ya, bukan sebenarnya benar atau salahnya, tetapi teori itu oh iya pendapat si A, oh pendapat si B, tergantung kitanya. Apakah kita bisa menerima, menyesuaikan dengan teori tersebut. Ya, jadi ini teori pendapat ya. Nah di sini ada teori keunggulan mutlak, ini dikemukakan oleh Adam Smith. Adam Smith ini adalah seorang ekonom klasik asal Inggris. Dia berpendapat, dia mengungkapkan bahwa teori keunggulan mutlak itu adalah jika suatu negara dapat membuat produk tertentu yang tidak diproduksi negara lain. Negara tersebut memiliki keunggulan mutlak. Ya, jelas ya. Jadi mengatakan bahwa negara itu bisa membuat produk tertentu, anak-anak. Dia membuat produknya tertentu. Ya, yang tidak bisa diproduksi negara lain. Ya, nah negara tersebut akhirnya yang memiliki keunggulan mutlak. Oke, jadi silakan. Ya, Ethan silakan. Ya, ya. Selamat bergabung Joshua. Ya, apa Joshua sudah bergabung ya? Joshua coba cek lagi soal LKS-nya halaman 119 sampai 121. Ya, di situ dicek lagi. Misalnya minta tolong satu orang ya bisa infoin ke Joshua jawaban yang benarnya apa. Nanti biar Joshua sama Eldon bisa ngecek, nanti bisa chat betul berapa. Ya, biar ada nilainya. Ya, oke, ini yang disebut dengan keunggulan mutlak. Ya, misalnya saya akan kasih contoh. Ya, ini adalah contoh keunggulan mutlak. Ini ada kasus atau teori. Ya, misalnya saya ambil contoh salah satunya dari Ruang Guru. Ya, di sini kita lihat. Nah, negara, kalian bisa lihat membandingkan negara Indonesia dan negara Jepang. Ya, negara Indonesia dan negara Jepang. Hasil kerja persatuan outputnya ini adalah penghasil beras dan motor, barang dan atau jasa, beras dan motor. Ya, nah negara Indonesia bisa memproduksi atau menghasilkan beras yaitu 80 ton per hari. Sedangkan motor Indonesia bisa memproduksi 80 unit per hari. Ya, kita bandingkan dengan negara Jepang. Apakah dia lebih unggul dibandingkan negara Indonesia? Kita cek lagi. Ya, Jepang itu bisa menghasilkan beras hanya 40 ton per hari. Berarti lebih kalah dia dengan Indonesia. Indonesia lebih unggul dalam hal memproduksi beras. Kita lihat motor. Ya. Negara Indonesia 80, negara Jepang 160 unit per hari. Ya, 160 unit per hari. Jadi dapat disimpulkan Indonesia unggul dalam produksi beras daripada negara Jepang. Ya, kalian bisa lihat perbandingannya. Indonesia 80, Jepang 40. Jadi Indonesia lebih unggul dibandingkan negara Jepang dalam memproduksi beras. Inilah yang dikatakan sebagai keunggulan mutlak. Ya, keunggulan mutlaknya Indonesia. Indonesia lebih unggul dalam produksi beras dibandingkan Jepang. Nah, itulah yang disebut dengan keunggulan mutlak. Kita bisa memproduksi, negara lain tidak bisa. Ya, tidak bisa mengungguli negara kita. Kita 80, dia bisa juga, Jepang juga bisa memproduksi beras. Tetapi kita lebih unggul 80 ton dalam satu hari. Sedangkan Jepang hanya 40. Itulah yang dikatakan dengan
Teori keunggulan mutlak. Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam beras, memproduksi beras dibandingkan negara Jepang. Ya, Evan silakan ke toilet. Jelas ya? Oke, next selanjutnya. Lihat lagi tabelnya, lihat lagi kasusnya. Bagaimana dengan produksi motor? Ya. Indonesia 80 unit per hari. Ya, memproduksi motor. Sedangkan negara Jepang 160 per unit. 160 unit per hari. Ya, jadi kelihatan sekali perbedaannya 2 kali lipat. Jadi Jepang lebih unggul dibandingkan negara Indonesia dalam hal memproduksi motor. Nah, itulah yang dikatakan keunggulan mutlak. Keunggulan mutlaknya Jepang apa? Memproduksi motor dibandingkan Indonesia. Keunggulan mutlaknya Indonesia apa? Memproduksi beras dibandingkan negara Jepang. Ya. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Ada pertanyaan tentang keunggulan mutlak? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Miss Elis lanjutkan. Ya. Bentar, Miss. Iya, Tirza, silakan. Saya mau nanya. Tirza Itu ya, kan, benar ya? Iya. Itu kan kalau misalkan Indonesia sama Jepang. Nah, Mm-mm. Indonesia itu kan keunggulan mutlaknya beras. Iya, betul. Nah, misalkan kalau ada yang lebih dari Indonesia, apakah Indonesia tetap punya keunggulan mutlaknya itu atau gimana? Oke, thank you Tirza, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi ini kan hanya kasusnya aja ya. Jadi Tirza yang lihat, misalnya saya contoh Indonesia dan Jepang, tetapi pertanyaannya Tirza, kalau ada yang lebih memproduksi beras dibandingkan Indonesia, apakah itu dikatakan keunggulan mutlak? Ya, sekarang kita lihat Tirza, kalau ada yang melebihi Indonesia dalam memproduksi beras, ya dalam satu hari, misalnya ada yang sampai 100 ton atau lebih dari Indonesia, maka yang dikatakan Indonesia bukan keunggulan mutlak. Ya, kalau ada yang melebihi dari Indonesia, berarti Indonesia itu berarti bukan termasuk keunggulan mutlak. Berarti negara itulah, misalnya negara A, anggap aja negara A mengalahkan Indonesia dalam produksi beras. Maka negara A lah yang dikategorikan dan dibilang sebagai memiliki keunggulan mutlak dibanding Indonesia. Jelas ya Tirza? Jadi negara yang memiliki keunggulan atau memproduksi barang dan jasa dalam suatu negara tersebut dan negara lain tidak bisa ada yang melebihi atau mengungguli dari negara tersebut, maka itulah yang dikatakan sebagai keunggulan mutlak. Bisa dipahami Tirza? Bisa. Iya, bisa ya. Jadi negara yang akan lebih banyak itulah yang unggul dalam hal tertentu, dia akan dikategorikan sebagai negara yang memiliki keunggulan mutlak. Ya, karena ini contohnya kasusnya hanya 2 ya Tirza, jadi Indonesia dan Jepang. Jadi kalau dilihat dari tabelnya Indonesia menang dalam beras, berarti Indonesia keunggulan mutlaknya memang memproduksi beras. Tetapi jika ada negara yang melebihi dari negara Indonesia dalam memproduksi beras, maka dialah yang dikategorikan sebagai negara yang memiliki keunggulan mutlak dalam beras. Ya, jelas ya. Biasanya untuk mengetahui keunggulan mutlak atau keunggulan komparatif itu ada sebuah kasus. Jadi ada pertanyaan, ada kasus, ada perbandingan. Jadi biar kita tahu mana yang negara yang dikategorikan sebagai keunggulan mutlak dan negara mana yang dikategorikan sebagai keunggulan komparensif. Ya, jelas ya? Oke. Jelas ya Tirza? Baik, ini sudah jelas ya anak-anak ya? Jadi yang lebih unggul itulah yang dikatakan sebagai keunggulan mutlak. Tapi kalau kalian bisa lihat inputnya ada di sini, berarti Indonesia dalam beras, negara Jepang dalam kendaraan motor. Walaupun sama-sama negara bisa memproduksi beras maupun motor, tapi ada negara yang memang lebih unggul. Ya, itulah yang disebut dengan keunggulan mutlak. Jelas ya? Kalau nggak ada pertanyaan, misalnya selanjutkan. Sekarang yang kedua adalah teori keunggulan komparatif.
Ya, tapi kalau kalian lihat di LKS kalian ya, di LKS kalian itu, bentar, misalnya cek. Ya. Bentar ya. Nah, kalau di LKS kalian bisa lihat halaman bentar. Ya. Di halaman 122 di situ ada juga contoh ya. Contohnya berbeda sama seperti Misalis tapi kurang lebih sama ya. Jadi kalau kalian bisa lihat di situ Indonesia mampu memproduksi karet. Ya. Banyak kasus ya, Indonesia mampu memproduksi karet tetapi tidak mampu memproduksi mesin. Negara kita memang negara penghasil karet tapi tidak punya mesin. Tapi kita bandingkan negara Jepang. Nah kebalikannya negara Jepang itu mampu memproduksi mesin tapi dia nggak punya karet. Dia tidak bisa memproduksi karet. Nah jadi keunggulan mutlaknya apa? Indonesia lebih unggul dibandingkan negara Jepang dalam hal memproduksi karet. Ya, sebaliknya negara Jepang lebih unggul dibandingkan negara Indonesia dalam hal memproduksi mesin. Nah, itulah yang dikatakan juga sebagai keunggulan mutlak. Jadi, mengetahui keunggulan mutlak itu ada kasus, kalian bisa pahami contoh kasus tersebut, kalian bisa mengambil suatu kesimpulan. Ya, dari kasus tersebut. Nah, itu yang disebut dengan keunggulan komparatif. Keunggulan mutlak, berarti dia lebih tinggi ya, lebih dominan. Ya, penghasilannya lebih tinggi dibandingkan negara lainnya. Ya, tapi harus dibandingkan. Negara itu harus dibandingkan. Produksi apa, mana yang lebih unggul. Ya. Nah, oke, selanjutnya yang kedua adalah teori keunggulan komparatif. Ya. Nah, teori keunggulan komparatif ini adalah suatu negara yang dapat memproduksi produknya tertentu secara lebih murah dan efisien. Ya. Dia produksi tertentu tapi barangnya bagus, berkualitas, harganya murah, harganya efisien. Dibandingkan negara si B misalnya, dia sama-sama bisa memproduksi barang tertentu tapi harganya jauh lebih mahal, tidak efisien. Ya, sudah kalah. Ya. Berarti dibandingkan negara yang memang dia lebih efektif dan lebih efisien, lebih murah lagi. Ya, walaupun sama-sama memproduksi barang. Ya, jelas ya. Itu maksudnya keunggulan komparatif. Ya, sama ini dikemukakan oleh David Ricardo, seorang ekonom asal Inggris. Ya, kita akan kasih contoh. Misalnya saya akan kasih contoh dan kasih kasus. Nah, contohnya seperti ini. Ya, keunggulan komparatif. Misalnya sambil contoh dari ruang guru, ya, contoh kasus teori keunggulan komparatif. Nah, kalian bisa lihat. Ya, ini sama negara, ada negara Indonesia dan negara Jepang. Ya, negara Indonesia dan negara Jepang. Indonesia dan negara Jepang. Kita lihat hasil kerja outputnya. Dia menghasilkan apa sih? TV dan motor. Ya, dalam memproduksi TV dan motor. Kalian bandingkan. Kalian lihat negara Indonesia dan negara Jepang. Indonesia itu 80 unit dalam satu hari memproduksi TV, sedangkan negara Jepang 120, sudah jauh ya, kita udah ketinggalan. Ya, produksi TV. Selanjutnya produksi motor. Kalian bisa lihat Indonesia produksinya 80 unit per hari, sedangkan negara Jepang 120 unit per hari. 160, 2 kali lipatnya dia bisa memproduksi motor. Kesimpulannya apa yang bisa kalian ambil? Di sini Jepang lebih unggul dalam hal dua-duanya loh. Dua-duanya dibandingkan negara Indonesia. Produksi TV maupun produksi motor. Tetapi keunggulan tertinggi di negara Jepang yaitu adalah memproduksi motor. Ya. Sedangkan kalian lihat negara Indonesia lemahnya di mana? Dua-duanya lemah. Dua-duanya sudah diambil negara Jepang, ya pasti kita dua-duanya lemah.
Ya anak-anak, dua-duanya lemah dalam produksi apa? TV dan motor. Yang paling kecil, kelemahan kita yang paling terkecil apa? Bisa memproduksi apa? Ya, nih 2 jenis produk. Kelemahan terkecil pada produksi TV. Ya, kelemahan terkecil kita. Ya. Nah ini kalian bisa lihat di sini satu TV itu bisa mengorbankan dapat 1 motor. Ya. Indonesia. 1 TV, bayangkan 1 TV itu bisa mengorbankan 1 motor. Tetapi kalau negara Jepang 1 TV mengorbankan 1,3 motor. Ya. Jadi 1 motor mengorbankan 0,75 TV, sedangkan 1 motor mengorbankan 1 TV. Dia 1 motor tuh 0,75 TV aja. Kalian bayangkan. Ya, gak nyampe 1, masih jauh di bawah. Ya. Jadi kelemahan kita yang memproduksi TV. Nah inilah yang disebut dengan keunggulan komparatif. Ya anak-anak, jadi ya, ini contoh ya. Jadi kalau kalian lihat komparatif itu apa ya? Kelemahan. Jadi iya, komparatif ya. Jadi ini Indonesia kelemahannya adalah komparatifnya Indonesia kelemahan terkecil kita adalah produksi TV. Ya. Jadi negara Indonesia memiliki keunggulan negara Indonesia. Berarti negara Indonesia berarti komparatif kita memiliki keunggulan komparatif kita apa? Kelemahan kita adalah dalam hal memproduksi TV. Ya, komparatif ini kelemahan kita memproduksi TV. Ya, jadi secara tidak langsungnya tadi ada pertanyaan di kelas 9B, berarti keunggulan komparatif itu menunjukkan kelemahan ya? Iya, betul. Komparatif itu menunjukkan kelemahan. Ya, kalau keunggulan mutlak itu menunjukkan kelebihan. Iya, memang betul. Ya, itu ada pertanyaan. Ya. Jadi keunggulan komparatif kita adalah kelemahan kita adalah kita tidak bisa memproduksi TV. Ya. Jadi sama. Ya. Walaupun kita keunggulan mutlak kita sebagai negara sumber daya alam yang banyak. Ya, kita bisa memproduksi apa aja, tetapi kelemahan kita ada juga komparatif kita. Ya. Nah, kalau jelas ya, bisa membandingkan ya antara keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak. Ya, nah kalau kalian bisa lihat di sini ada contoh halaman 122, yaitu contoh keunggulan komparatif ini juga ada ilustrasinya, hampir sama seperti kasus yang saya sampaikan. Di sini dia menceritakan satu orang pekerja di negara A, dia itu bekerja bisa menghasilkan 4.000 unit mesin cuci per tahun. Satu orang pekerja di negara A bisa menghasilkan 4.000. Satu orang 4.000 mesin cuci dalam 1 tahun. Ya, satu orang 4.000 dalam setahun. Kalau 2 orang dalam setahun berarti kalian bisa ya hanya dapat berapa ya? Dalam setahun 1 orang 4.000. Setahun loh. Ya, kalau 2 orang dalam setahun berarti udah 8.000. Ya. Nah, tetapi kita lihat di negara B, tetangganya. Negara B ini 1 orang dapat menghasilkan 8.000. Ya. Negara B 1 orang dapat menghasilkan 8.000 mesin cuci per tahun. Nah, kalau untuk di negara A, kalau kita menghasilkan 8.000, berarti harus 2 orang tenaga. Ya, menghasilkan ada 2 orang tenaga kerja dalam setahun, baru kita bisa menghasilkan 8.000 mesin cuci. Tetapi negara B hanya 1 orang aja dia. Ya, jadi kita lihat
Ya. Jadi keunggulannya apa? Keunggulannya apa? Berarti negara B, ya, keunggulan komparatifnya adalah dia bisa memproduksi mesin cuci. Ya, negara B sudah jauh sekali dengan negara A dan negara B. Nah, kalau ini juga sama. Berarti di sini Jepang, keunggulan komparatifnya apa? Jepang memiliki keunggulan komparatif dibanding Indonesia dalam hal memproduksi TV dan memproduksi motor. Dia lebih banyak. Dia lebih unggul, dua-duanya lebih unggul dibandingkan negara Indonesia. Kelemahan kita di sini, kita nggak bisa buat TV. Kelemahan kita, ya, sama negara A dan negara B. Ya, jadi kalau negara B itu keunggulan komparatifnya dia bisa memproduksi mesin cuci. Ya. Walaupun kita lihat negara A dan negara B sama-sama bisa memproduksi mesin cuci, tetapi negara B lebih unggul. Satu orang bisa 8.000 dalam setahun. Sedangkan negara A, satu orang bisa menghasilkan 4.000 aja dalam setahun. Ya, itu yang disebut dengan keunggulan komparatif. Ya. Sama-sama, ya, bisa ya bedain antara keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak ya, bisa ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif? Jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, masih 5 menit ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya selanjutkan. Ya, berarti kalian sudah tahu apa itu keunggulan, teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif. Ya, jadi kalau kalian lihat negara yang memiliki kekayaan alam melimpah, nah Indonesia itu berarti sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, berarti Indonesia dikategorikan dan dikatakan sebagai negara yang memiliki keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif dibandingkan negara lain. Ya. Nah, kalian lihat berbagai kita walaupun kita keunggulan komparatif kita sedikit, kelemahan kita, tetapi kita bisa produksi. Ya. Kita negara mutlak, keunggulan mutlak, kita juga dikategorikan sebagai keunggulan komparatif. Walaupun kita hanya produksi kelemahannya sedikit, tapi kita bisa loh produksi TV dan motor. Ya, negara Jepang mereka bisa produksi buat TV dan motor, tetapi mereka tidak bisa dikategorikan sebagai keunggulan mutlak. Karena apa? Mereka nggak ada sumber daya alam, bahan bakunya mereka nggak punya. Ya, kalian lihat di sini. Ya, nih, oke, ya. Tapi kita lihat nih, sumber daya alam. Kita lihatnya dari alam, banyak banget kita. Tapi walaupun dia bisa produksi beras, tapi sumber daya alamnya sangat minim. Ya, motor itu bahan baku. Kita punya bahan baku, tapi kita kalah di skill aja, teknologi. Sedangkan negara Jepang, dia nggak punya bahan baku dalam buat kendaraan bermotor. Dia belinya ke Indonesia. Tapi karena dia memiliki skill yang baik, SDM yang baik, dia memiliki teknologi yang baik, dia bisa produksi motor yang banyak dengan membeli bahan di Indonesia. Sedangkan kita ada bahan tapi skill kita nggak ada. Jadi kita nggak bisa buat produksi motor yang banyak. Tapi kita mampu. Ingat ya, kita mampu. Ya. Tapi hanya beda unit aja. Ya, ini keunggulan mutlak. Kalau kalian lihat lagi, keunggulan komparatif, lihat Indonesia sama Jepang. Sama-sama dia bisa memproduksi TV dan motor. Indonesia dan Jepang. Tapi kalau kalian lihat per unitnya, kita lebih kalah. Kita lemah. Mereka unggul. Tapi kita bisa. Ya, memiliki keunggulan komparatif kita bisa. Ya, jelas ya anak-anak ya. Jadi
Kalau kalian lihat Indonesia memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak. Tapi di sisi lain banyak sekali produk Indonesia yang kita jual keluar. Nah itu dijadikan sebagai bahan pendapatan kita atau devisa negara yang menguntungkan perekonomian dari negara Indonesia. Menguntungkan pertumbuhan negara Indonesia. Ya, nah Indonesia bahkan negara-negara lain kita ikut dalam perdagangan internasional. Manfaatnya banyak sekali anak-anak dalam perdagangan internasional. Ya untuk pertumbuhan ekonomi, membantu devisa negara kita bisa menjalin hubungan kerjasama, menjalin persahabatan. Itu manfaat perdagangan internasional. Ya, jadi, nah di sini juga ada tantangan anak-anak. Ya, sebentar misalnya chat. Oke, Aldonnya benar 6 ya. Berarti tinggal tunggu Joshua. Ya, oke, tunggu sebentar. Iya. Oke, sudah. Ya. Oh ya, Joshua. Tadi sudah ada masuk ya Joshua. Bisa cek ya Joshua, betulnya berapa ya Joshua? Ya, nanti bisa chat sama Miselis ya Joshua. Thank you Tiffany. Oke, thank you Joshua. Ya. Ya. Jadi ini ya sudah ini ya, berarti sudah bisa membedakan ya. Jadi kalau kalian lihat, jadi Indonesia itu memang terdapat dalam perdagangan banyak sekali manfaatnya. Salah satu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya. Dengan adanya perdagangan internasional juga ada namanya pasar bebas. Perdagangan internasional memberikan peluang, membuka peluang menjadi namanya pasar bebas. Pasar bebas itu apa misalnya? Bebas, semua bisa masuk, barang-barang itu bisa masuk ke dalam. Atau barang-barang kita bisa masuk juga dengan gampangnya ke negara-negara lain. Ya, jadi bisa masuk bola dengan bebasnya tanpa adanya hambatan. Itu pasar bebas. Nanti akan bisa saya jelaskan selanjutnya. Ya. Nah, tetapi dalam pasar bebas itu ada tantangan juga bagi negara kita. Selain tantangan, ada peluang juga bagi negara Indonesia. Ya, tantangannya apa? Tantangannya adalah eksploitasi ekonomi. Ini yang menjadi tantangan negara kita. Eksploitasi secara berlebihan, pengambilan, penjajahan secara berlebih-lebihan. Eksploitasi ekonomi, dia selalu berlebihan. Ya. Ekspor terus, tidak memperhatikan dalam negerinya, kebutuhan dalam negerinya terpenuhin apa enggak. Itu tantangan. Kalau semua orang melakukan seperti itu, mencari kekayaan, negara mencari keuntungan, bahaya bagi negara kita, rakyatnya yang menderita. Nah, itu tantangan. Jadi harus balance. Ya, seberapa negara itu tahan dan kuat menghadapi tantangan exploit. Seberapa ya tantangan dalam perdagangan bebas. Bisa nggak kita menahan supaya tidak eksploitasi secara besar-besaran? Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, tantangan yang kedua adalah apa? Pudarnya identitas budaya. Kebudayaan kita pudar, anak-anak. Ya, kebudayaan kita banyak budaya-budaya lokal yang memang harus kita hargai, budaya-budaya lokal yang memang harus kita cintai, ya lestarikan, perlu dikembangkan. Tapi itu tantangan. Takutnya kalau semua masuk budaya-budaya asing, kita memperhatikan budaya asing dan lebih tertarik, maka budaya lokal akan hilang. Itu yang menjadi tantangan bagi kita. Bisa nggak kita menghadapi pasar bebas? Bisa nggak kita melestarikan budaya kita? Ya, selanjutnya apa? Yang ketiga apa? Ada ancaman fisik lingkungan. Lingkungan kita terancam, anak-anak. Ya, semakin banyaknya orang datang ke negara kita, semakin banyak apa? Kita harus
lebih ekstra memperhatikan lingkungan kita, lingkungan kita, kebersihan lingkungan kita, fisik lingkungan kita. Oh, Indonesia sudah tertata, oh Indonesia sudah rapi dengan sumber daya alamnya, dengan keanekaragaman hayati air lautnya, bawah lautnya. Ya, tetapi kalau dirusak, ya, terumbu karang diambil dengan cara pengeboman, menggunakan pukat harimau, dengan membuang sampah sembarangan, itu sudah perusakan lingkungan fisik secara fisik, merusak. Ya. Bangun susah-susah, ya. Ada demonstrasi dengan gampang ya mereka merusak, menghancurkan. Ya, fisik lingkungan kita rusak. Ya. Nah itu. Ya. Kalau peluangnya apa? Itu tadi tantangan bagi negara kita. Peluangnya kita apa? Karena jumlah kita yang padat, jumlah kita yang banyak, jumlah penduduknya banyak, menjadi tantangan. Peluang kita adalah tenaga kerja yang sangat banyak. Sebenarnya Indonesia itu bisa, nggak usah perlu lagi tenaga-tenaga asing, tenaga kerja dari luar tuh nggak perlu lagi. Karena Indonesia tenaga kerjanya banyak. Tetapi kembali lagi, apakah tenaga kerja itu hanya butuh keahlian aja? Apakah nggak perlu skillnya nggak ada, SDM-nya nggak penting? Nggak bisa. Ya, bukan hanya butuh tenaga aja, tapi kita butuh keahlian, butuh pikiran. Ya, sehingga kita bisa bisa ya istilahnya bisa membangun negara kita tanpa adanya tenaga-tenaga asing yang masuk ke Indonesia. Seharusnya, tetapi kenyataan tidak. Banyak tenaga asing yang bekerja di Indonesia. Karena apa? Kita kalah SDM. Orang Indonesia hanya bisa sebagai tenaga kasar, menjadi buruh. Ya. Nah, itulah tantangan. Peluang kita harusnya bisa mengambil peluang. Siapa tahu besok kita belajar banyak yang ini SDM kita berkualitas bisa menciptakan lapangan pekerjaan tanpa adanya orang-orang dari luar. Ya, itulah menjadi peluang negara kita. Ya, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita akan tutup ya. Materi kita sudah selesai sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada minggu depan selanjutnya tentang upaya menghadapi persaingan ya. Kalau tidak ada pertanyaan dan tidak ada ini, Miss Alice akhiri kita tutup dalam doa ya. Bisa bantu Tirza tutup dalam doa, Tirza? Yes. Iya. Teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sepanjang pelajaran IPS dan sekarang kami akan melanjutkan pelajaran kami selanjutnya. Tuhan, kali kami supaya kami bisa mengerti pelajaran selanjutnya dan juga kata Miss Alice yang sudah mengajari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Thank you Tirza. Terima kasih semua. Tetap sehat, tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Shalom. Selamat siang anak-anak. Kelas 9A, tolong berikan reaction-nya buat Miss Yuna ya, yang sudah hadir hari ini ya. Oke, selamat siang. Oke, thank you Cevi, Tirsa, Aurelia, Kristabel, Gisel, Anta. Oke, yang lainnya. Oke, Evan juga siap, Aldon, Jedi, kemudian Ivan, Sydney, CJ, Ivana, apakah sudah ada di situ? Eldon, Jovana, oke, Ivana siap. Eldon, Jovana, CJ. Oke, Jovana ada. Eldon ada, Eldon. Yang belum hadir di sini siapa? Aldon ya. Aldon, oke, Aldon sudah. Siapa yang nggak ada ya? Joshua. Oke, Joshua nggak ada ya. Oke, baik anak-anak, mari kita berdoa dulu sebelum kita mulai ya. Hari ini kita akan ulangan seperti yang sudah Miss Yuna informasikan ya. Oke, kita berdoa dulu.
Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dari pagi hingga saat ini ya Bapa. Engkau senantiasa selalu menyertai kami, anak-anak-Mu dan juga guru-guru yang sudah mengajar ya Bapa. Dan pada kesempatan siang hari ini ya Bapa, kami kembali mohon pertolongan-Mu buat anak-anak kami, khususnya kelas 9A yang akan mengikuti ulangan matematika Bapa. Kiranya Engkau berikan hikmat-Mu buat mereka, Kau curahkan rahmat-Mu agar mereka mengerti, bisa menjawab soal dengan baik dan benar ya Bapak, sehingga mereka juga memperoleh nilai yang terbaik Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kiranya Engkau berkati segala sesuatunya agar berjalan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Yesus, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, baik anak-anak, Miss Yuna mohon maaf ya, seperti yang Miss Yuna sudah sampaikan di grup ya. Jadi Miss Yuna salah share atau upload materi di Moodle. Jadi Miss Yuna baru perhatian ternyata file asli yang Miss Yuna punya itu udah ada penyelesaiannya dengan pen ya, dengan pen yang biasa Miss Yuna pakai gitu ya, penyelesaiannya itu. Ternyata setelah diubah ke PDF, ternyata dia hilang tulisannya itu. Jadi tidak terbaca pennya. Jadi kosong begitu ya. Jadi untuk seterusnya mungkin untuk PPT yang ada penyelesaiannya, ada pennya seperti itu, Miss Yuna akan kirim di grup saja ya. Tetapi tetap Miss Yuna juga akan share juga di Moodle ya, tetapi mungkin tidak ada penyelesaian, hanya materi saja seperti itu ya. Jadi Miss Yuna mohon maaf sekali lagi ya, tapi Miss Yuna rasa tidak terlalu ini ya, karena soal yang Miss Yuna akan kasih hari ini itu tidak susah ya, gampang. Jadi Miss Yuna harap kalian mendapat nilai yang terbaik. Oke, baik anak-anak, kalian sudah siap? Kalau sudah siap, silakan kalian masuk ke Moodle kalian masing-masing. Kalian cari topik kesebangunan dan kekongruenan. Kemudian kalian cari penilaian harian. Oke, kalian cari penilaian harian. Oke, bagi yang baru datang ya, ada Joshua, silakan masuk ke Moodle-nya. Ya. Oke, silakan. Kalian boleh memulai mengerjakan ya. Waktunya 1 jam ya. Oh, kok nggak bisa masuk ya Moodle-nya Miss Yuna ya? Oh, oke.